Pesantren Ekologi Al-Miskat Al-Anwar di Carang Pulang, Cikarawang, Kabupaten Bogor telah bermetamorfosis menjadi lembaga pendidikan Islam yang mempelajari studi pendidikan ekologi lingkungan. Didirikan oleh Roy Murtado atau Gus Roy dan sang istri Siti Barokah. Mereka membangun model pendidikan pesantren yang tak hanya berorientasi terhadap akhirat, tetapi juga merefleksikan iman Islam. Sebagai Rabbul Alamin dan manusia sebagai Khalifah Allah di bumi bertanggung jawab untuk merawat kehidupan. Di pesantren ini para santri diajak memahami konsep teori ekologi dalam ajaran Islam. Dimulai dengan membangun pesantren, berdesain ramah lingkungan, praktik penghijauan lingkungan seperti kegiatan pertanian berkelanjutan, serta penerapan konsep-konsep dasar teori sosial ekologi politik, ekofeminisme, filsafat ilmu, yang menjadi bagian dalam kurikulum pesantren yang berwawasan Islam, ahli sunnah wal jamaah, mengedepankan aspek pendidikan humanis dan ekologis, serta mendorong santri untuk berpikir kritis dan berjiwa sosial. Dan langsung saja kita membahasnya bersama Siti Barokah, pendiri pesantren ekologi Al-Miskat Al-Anwar. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Siti Barokah, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang Mas Akbar. Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik tentunya. Ibu, ini membangun sebuah pesantren dengan background yang tidak hanya berfokuskan pada nilai-nilai agama, tapi Anda juga mencampurkan atau mengajarkan teman-teman untuk memiliki karakter peduli terhadap lingkungan. Mengapa? Ya, ini bermula dari kegelisahan kita ya, tentang sekarang tentang adanya krisis iklim, semua ini udah sangat nyata semua orang merasakannya, juga karena aktivisme sosial suami saya banyak ngurusin tentang malah kasus agraria begitu, kenapa banyak petani dikriminalisasi gitu. Kami gelisah aja gitu, kenapa saat ini semakin banyak, padahal krisis iklim itu udah nyata, tapi malah orang semakin jauh dari kehidupan tanah gitu ya, kayak teralienasi dari kehidupan ini sendiri begitu. Padahal kita nggak ada planning lain, nggak ada alternatif lain di dunia yang lain ya. Kita hidup di bumi, harusnya kita harus peduli dengan bumi ini begitu. Ada concern terhadap isu iklim, di mana krisis iklim semakin mengkhawatirkan begitu, sehingga Anda dan suami ini coba mendekati satu pembelajaran terkait isu iklim dan membagikannya kepada teman-teman santri. Lalu bagaimana Anda pertama kali mencanangkan pesantren ekologi begitu ya, mencampurkan antara agama dan juga kecintaan terhadap lingkungan? Bagaimana respon teman-teman di sekeliling Anda? Alhamdulillah kalau respon dari teman-teman kami sangat mendukung ya dengan adanya pesantren ini. Kami sebisa mungkin menciptakan pesantren ini sebagai pesantren yang inklusif gitu ya, tempat belajar untuk banyak kawan, untuk semua umat begitu. Jadi nggak di saat-saat tertentu yang tidak mukim ya, kami ada kesempatan untuk memberi kesempatan kepada teman-teman yang muslim maupun non muslim untuk belajar di Miskat tentang ekologis gitu. Baik, tidak membatasi juga teman-teman non muslim juga bisa ikut belajar begitu ya, tentang bagaimana mencintai lingkungan atau hubungan antara manusia dengan lingkungan di dalam sebuah ekologi. Ibu, ini bagaimana awal mula akhirnya merancang sebuah kurikulum dan rumusan apa saja yang bisa membersamai begitu ya pembelajaran agama dengan ekologi? Kalau awal mulanya memang kami ini nggak sesuatu yang tidak direncanakan ya, karena bermula dari kegelisahan itu tadi. Terus kemudian alhamdulillahnya di sekitar kami ini, kami tinggal di sekitar IPB dan para senior di sekeliling kami ini yang notabene dari kalangan dosen atau guru besar mendukung
dan ini nggak tidak sulit ya untuk mengisinya dan program-programnya kaitan dengan pesantren, karena memang background kami dan suami pesantren dan juga banyak guru yang itu adalah dosen atau bisa IPB, tapi kami bisa memadukan antara itu, Mas. Baik, Anda mencoba memadukan bagaimana nilai-nilai keagamaan begitu ya, dan juga nilai-nilai kecintaan terhadap lingkungan. Hal ini tentu menjadi penting karena concern Anda dan juga Gus Murtado yang merupakan suami Anda ini terhadap krisis iklim, isu iklim yang menjadi hal penting yang perlu dibicarakan juga. Ibu, kita akan break terlebih dahulu. Saya semakin penasaran, di segmen selanjutnya saya akan membahas bagaimana sih, apa saja sih pelajaran yang diajarkan di sana. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih akan melanjutkan pembahasan terkait pesantren ekologi Al-Mishikat Al-Anwar bersama Ibu Siti Barokah. Ibu Siti. Baik, Ibu, apa saja yang diajarkan oleh teman-teman di pesantren begitu ya kepada para santri ini mengenai ekologi dan bagaimana rumusannya untuk mendekati nilai-nilai keagamaan dan juga nilai kecintaan terhadap lingkungan? Iya, ya kami ajarkan kepada anak-anak ya khususnya dan juga para teman-teman yang lain pada umumnya bahwa sebenarnya dalam kehidupan kita beragama itu sama sekali tidak jauh dari bagaimana kita seharusnya bisa menghargai alam begitu. Jadi dalam ajaran Islam itu kan ada ajaran Allah, hablum minan nas, hablum minal alam gitu. Jadi bagaimana kita bisa berbuat baik kepada Allah, bagaimana kita bisa berbuat baik kepada sesama manusia dan berbuat baik kepada alam begitu. Jadi ada sangat banyak ajaran agama, agama Islam atau agama yang lainnya, bahwa kita hidup di dunia itu seharusnya bisa menjaga alam ini sebagai sebagai syarat kehidupan kita gitu. Kita yang bermula dari tanah gitu, juga hidup dari tanah, sudah sepatutnya bahwa kita itu juga bisa menghargai tanah atau alam pada umumnya, bahwa kita membutuhkan semua hal yang ada di alam ini untuk kehidupan kita begitu. Mengajarkan anak-anak begitu ya, mengajarkan para santri untuk mencintai lingkungan, untuk bagaimana juga memperhatikan keberlangsungan yang terjadi di sekitar kita yang sekarang sudah menjadi concern penting begitu ya. Ini yang mungkin menjadi concern tersendiri juga dari pesantren Al-Mishikat. Ibu, bagaimana respon para santri ketika diajarkan selain nilai-nilai keagamaan begitu ya, diajarkan untuk mau peduli terhadap lingkungan? Apakah ini menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi Anda? Pada mulanya memang beberapa anak iya ya, artinya ada banyak anak itu yang tentu saja di rumahnya tidak diajarkan secara langsung karena mungkin keterbatasan tempat dan lain hal. Juga sebelumnya di sekolah mungkin ya, pelajaran di sekolah itu kan sangat sangat jauh dari pelajaran-pelajaran yang sifatnya ekologis begitu ya Mas ya. Atau bisa jadi hanya bersifat teoritis saja gitu. Tapi ketika di Miskat mereka kita ajari tidak hanya teorinya tapi juga bagaimana prakteknya juga dalam setiap sendi kehidupan kita, bagaimana kita berusaha untuk hidup selaras alam begitu. Sebisa mungkin kita itu meminimalisir untuk berbuat kerusakan terhadap alam gitu. Jadi kita mengenalkan anak-anak bagaimana mereka bisa mengenali apa yang mereka makan itu ya kita tanam sendiri gitu. Mereka menanam hasil tanam mereka sendiri begitu. Jadi mereka bisa lebih menghargai terhadap kehidupan ini begitu. Baik, dari itulah mereka bisa menghargai begitu ya makna dari kehidupan untuk bagaimana berproses
menumbuhi makanannya sendiri. Nah, saya ingin tahu apakah lahan di sana begitu ya, ini digarap juga oleh teman-teman santri begitu ya. Apakah itu juga menjadi komoditas yang juga bisa menjadi manfaat bagi mereka? Tidak hanya mungkin dirasakan untuk mereka saja, tapi dirasakan juga untuk sekitar. Iya, sebisa mungkin apa yang kita tanam, apa yang kita makan itu adalah apa yang kita tanam ya. Tapi karena keterbatasan lahan yang kita miliki, jadi kita hanya bisa mengusahakan untuk sayur mayurnya saja. Tapi untuk kebutuhan yang lain seperti beras ya tetap kami harus membeli begitu. Tapi dengan begitu saya kira ada banyak manfaatnya terhadap anak-anak. Jadi awal ini sesuatu hal yang nggak diperkirakan bagi banyak orang mungkin ya, bahwa awal mula krisis dan kemudian awal mula krisis iklim juga gitu. Dari banyaknya konsumsi yang kita sudah lakukan gitu, yang mana konsumsi itu nggak hanya berupa makanan ya, tapi bisa berupa apa saja yang sudah kita pakai, yang kita gunakan, termasuk elektronik dan lain sebagainya begitu. Selain mempelajari ekologi, apalagi yang dipelajari di sana, Ibu Siti? Ya, ada beberapa nilai yang kami ajarkan di MISKA, di antaranya itu tentang otomatis ada nilai-nilai religius yang harus anak-anak ketahui atau mereka jalankan dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang kedua ada prinsip humanis, ekologis, ada prinsip feminis, sosialis, dan kemudian beretika gitu. Di antaranya itu hal-hal yang kami ajarkan di anak-anak. Anda juga mengajarkan tentang nilai-nilai feminisme begitu ya, feminisme ekologi. Mengapa hal ini penting? Ya, dalam kehidupan kita hampir itu tadi. Semua hal itu saya kira penting karena nggak bisa dipilah-pilah begitu saja ya. Kita harus punya prinsip religius dan humanis karena kita hidup bersama bersama manusia yang lain yang tidak hanya seagama tapi juga beragama lain, juga tentang nilai-nilai feminisme di mana kita tahu bahwa masih banyak ketidakadilan gender terutama di Indonesia ini ya. Jadi saya ingin juga mengajarkan itu dan menanamkan itu ke santri-santri yang ada di Miskat ini gitu. Terkait aktivitas pendekatan nilai-nilai ekologi, selain menanam begitu, selain bertani begitu, apa yang dilakukan lagi teman-teman santri di sana? Tentang kegiatan yang sifatnya ekologis itu selain menanam, bertani, mereka juga diajarkan tentang teori ya Mas ya. Jadi mengusahakan teori ini juga artinya begini. Kita itu dalam kehidupan pribadi kita ajak santri untuk berusaha. Itu tadi meminimalisir termasuk semua bangunan yang ada di Miskat ini kami usahakan untuk mendaur ulang ya bahan bangunan yang sudah tidak terpakai dan kami pakai kembali gitu, reuse, recycle begitu, dan meminimalisir untuk nggak memakai kemasan sekali pakai begitu. Juga anak-anak kita ajarin tentang teorinya di mana bahwa ekologis itu nggak bisa kita usahakan sendiri, harus diusahakan bersama dan harus kita upayakan. Artinya pemerintah juga harus aware tentang ini. Kalau ternyata pemerintahnya nggak aware, ya kita juga harus berusaha untuk bisa mendapatkan keadilan lingkungan untuk semua begitu. Menciptakan keadilan lingkungan, menanamkan nilai-nilai tersebut terhadap teman-teman santri. Katanya juga Bu Siti ini memanfaatkan barang-barang bekas dan membuat beberapa furnitur begitu dari barang-barang bekas dan memanfaatkannya. Apakah betul, Bu? Ya, ini konsepnya bangunan yang ada di Miskat ini kan sudah barang bekas, jadi bekas rumah yang sudah dibongkar terus kami daur ulang begitu. Lantas masih ada cacahan atau potongan-potongan kayu yang nggak terpakai itu kemudian ya kami
kami tata-tata ulang, terus kami bentuk lagi menjadi furniture, entah itu meja atau kursi atau bangku anak-anak dan banyak hal begitu. Wah, luar biasa sekali ya. Bangunannya saja ini memanfaatkan barang bekas hingga nilai ekologinya ini bisa bisa langsung dirasakan oleh para santri. Terakhir Ibu, ini mungkin tidak hanya santri saja yang ingin ditularkan rasa kecintaannya terhadap lingkungan. Saya juga ingin Anda membagikan pesan ini terhadap semua anak muda di Indonesia. Pesannya untuk para anak muda di Indonesia bahwa kita hidup di dunia ini ya, kita hidup di bumi, jadi kita nggak bisa mengaliniasikan hidup kita, merasa bahwa kita ini bisa hidup loh tanpa bumi. Kita bisa membeli sesuatu di pasar tanpa harus melakukan sesuatu, atau merasa nggak peduli terhadap banyak hal yang terkait dengan isu ekologis begitu ya, atau krisis iklim. Nyatanya ketika bumi kita rusak, kita nggak bisa berbuat sesuatu meskipun itu kegiatan apapun gitu. Kegiatan apapun nggak akan bisa kita lakukan. Bahkan sekedar berwudu pun kita itu butuh air yang suci, mensucikan gitu. Kalau air kita rusak, artinya prasyarat suci dan mensucikan itu udah nggak ada. Kita pun juga nggak bisa melakukan ibadah begitu. Baik, membangun kemauan anak muda untuk pragmatis, peduli terhadap lingkungan, serta mengajarkan juga nilai-nilai keagamaan. Terima kasih Ibu Siti Barokah telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Sama-sama, Mas Akbar. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat kampung mati yang ada di Jakarta Timur. Kampung ini kini viral disebut kampung zombie. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.